Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur puasa lemes banget. Gara-gara hujan. Baik ibu yang selalu dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalina wa shalli ala Muhammad fil akhirina wa shalli ala Muhammad fil nabiyina wa shalli ala Muhammad fil mursalina wa shalli ala Muhammad fil mala'il ala ila yaumil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salat ridho wa doa asmiri doa ridho. Baik ibu, ini pertama kali ya saya di sini. Temanya tentang Ramadan ya. Tentang Al-Quran. Oh, Al-Quran. Baik. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, izinkan saya bertanya. Saya masih pemain sinetron, cuma kelihatan kayak Ustaz tadi pakai kopek. Ya. Baik, pertanyaannya Al-Quran itu mujizat apa jimat? Yakin? Oke. Ayatnya surat 4 An-Nisa ayat 174. Surat 4 An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hai manusia, telah kami turunkan kepada Muhammad SAW mujizat, yaitu Al-Qur'an, cahaya yang terang benderang. Jadi Nabi Muhammad punya mujizat. Mujizatnya adalah Qur'an. Setuju? Yakin? Sekarang saya mau nanya, Al-Quran sudah jadi mujizat belum buat kita? Oke, kita ambil contoh gampang dulu. Ibu, zaman dulu ada yang namanya jimat. Jimat dengan mujizat mana yang lebih tinggi? Mujizat. Jimat zaman dulu keris. Pegang keris jadi pede. Begitu kan Bu? Kemana-mana bawa keris biar kelihatan bawa. Jimatnya di keris. Ditembak nggak mempan, dibacok nggak luka, pakai jimat. Jimat zaman sekarang berubah, kotak segini, cek set, namanya uang. Zaman dulu megang keris percaya diri, zaman sekarang pegang keris nggak punya uang percaya diri nggak? Lemes. Bener Bu. Jadi sekarang jimatnya berubah menjadi uang atau kredit card. Setuju? Coba ibu datang ke mall atau ke restoran, nggak bawa uang, bawa keris, pede nggak? Nggak pede. Setuju Bu? Berarti jimat itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau ibu lagi lapar, pakai jimat bisa langsung kenyang nggak? Bisa. Pakai jimat yang sekarang kan uang, bayarlah. Jimat zaman sekarang uang Bu. Bener kan? Zaman dulu ada ilmu namanya saipi angin, shek hong, terbang kemana gitu kan Bu. Zaman sekarang pakai uang bisa nggak? Bisa, tinggal bayar tiket cukup. Dulu ada namanya saipi banyu, jalan di atas air ya Bu ya. Jimatnya begitu. Zaman sekarang pakai uang bisa nggak? Bisa, tinggal beli yacht, tinggal bayar kapal laut nyebrang. Bener kan? Zaman dulu ada ilmu flash, jalannya cepat. Zaman sekarang bisa naik kereta api cepat, naik pesawat, naik mobil cepat, bisa. Setuju? Zaman dulu ke Bandung dari Jakarta ke Bandung bisa berhari-hari. Sekarang berapa jam? Tergantung, pakai kereta lebih cepat, pakai mobil lebih cepat. Maka sekarang jimat yang sekarang adalah uang. Setuju nggak? Setuju. Zaman dulu ada ilmu pelet, pakai batu kecombo, colek ceweknya sama batu, ngikut. Sekarang colek sama batu, apaan sih gitu kan? Ya Bu, tiba-tiba si lakinya ngomong gini, nggak pernah nanya rumah ibu, nggak pernah nanya alamatnya di mana, enggak. Jawabannya gimana? Mau rumah di mana? Nggak pernah nanya nomor handphonenya berapa, mau handphone apa? Gitu Bu. Nggak pernah nanya pulangnya naik apa, enggak. Mau naik mobil apa? Gitu Bu, dikasih. Kan goyang zaman sekarang, bener nggak Bu? Nah, enggak lah. Ya udah punya. Zaman dulu pacaran, udah lakinya ganteng, soleh,
kaya, ya goyanglah. Maka jimat zaman sekarang adalah uang. Setuju? Zaman dulu. Nah, jimat dengan mujizat mana yang lebih tinggi? Mujizat. Mujizat umat Islam apa? Quran. Ibu kemana-mana bawa handphone atau bawa Quran? Oke. Tadi dibuka bener ya, surat 4 An-Nisa 174 itu ya. Tolong dicek, karena kalau enggak nanti ibu saya bohongin, karena saya pemain sinetron biasa bohong. Jadi dilihat, oh bener nggak surat 4 An-Nisa 174. Oke, sekarang lanjut lagi. Yang saya sedihkan sekarang, umat Islam tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti bagaimana menjadikan Al-Quran cahaya, menjadi Al-Quran mujizat. Mohon maaf, buktinya mana? Zaman sekarang dengan jimat aja perut saya bisa kenyang, betul Bu? Bayar pakai uang bisa kenyang. Sekarang ibu lagi lapar, pergi ke restoran, bawa uang langsung dikasih nggak makanan. Ibu datang ke restoran lagi lapar, bawa Quran, dikasih nggak makanan. Berarti mana yang dulu? Mohon maaf. Zaman dulu pakai uang, beli baju anti peluru, ditembak nggak mempan, gitu kan Bu? Pakai baju anti peluru. Sekarang pakai Quran, pegang di dalam dada ibu, tembak, tembus nggak? Fakta menunjukkan umat Islam belum pernah bisa menjadikan Al-Quran sebagai mujizat. Bukti, kita bukti. Mayoritas di Indonesia KTP-nya Islam, setuju? Mujizatnya apa? Ya Quran lah, kan orang Islam mujizatnya Quran. Di dalam Al-Quran surat 20 At-Taha ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah. Setuju? Setuju? Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah. Setuju? Jadi harusnya kalau kita belajar Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai mujizat, kira-kira hidup kita senang apa susah? Fakta menunjukkan mayoritas umat Islam senang apa susah? Mohon maaf. Berarti Al-Quran belum jadi mujizat. Oke, kita ulang. Saudara-saudara kita, mayoritas di dunia Islam kata hidupnya senang apa susah? Yang senang Yahudi. Bukan saya benci Yahudi, fakta menunjukkan begitu. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam belum bisa menjadikan Al-Quran sebagai mujizat. Itu omongan menggetarkan hati saya. Benar juga ya. Jangan-jangan kita umat Islam tidak pernah tahu menjadikan Al-Quran sebagai mujizat. Al-Quran hanya baru tingkatan surat 56 Waqiah ayat 77. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang mulia. Jadi umat Islam baru pada tingkatan membaca, tapi belum bisa menjadikan Al-Quran sebagai mujizat. Yang ngomong ini guru saya Rahman Ahmad. Dia bilang begini, mayoritas di dunia umat Islam baru bisa membaca Quran, tapi tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai mujizat. Zaman dulu, zaman Rasulullah, Islam maju enggak? 2/3 bumi dikuasai Islam. Dulu yang namanya Palestina bisa menguasai Masjidil Aqsa enggak? Sekarang Manchester bahasa Inggris. Apa tuh Manchester? Kalah total. Kenapa? Karena umat Islam belum bisa menjadikan Al-Quran sebagai mujizat. Bagaimana cara menjadikan Al-Quran mujizat? Saya akan buka sedikit. Jangan tekan gitu Bu, ibu tekan saya jadi juga tekan. Relax lah. Oke. Kalau ini, nah saya contohkan. Boleh buka ya? Ini karena kelamaan sih kita baca doa Quran nggak pernah menjadikan Al-Quran mujizat. Mama biar kesini. Kalau ini adalah Bapak Presiden namanya Adipura, kan sekarang tahun politik. Mending Adipura. Kalau iya kan, kalau Adipura kan ibu juga paling mungkin gitu Bu. Kalau saya nyebutin nama nanti ada kesel. Ini kan Adipura, betul.
Kalau ini Bapak Presiden, namanya Adipura, masuk ke mobil, set, ini mobil kepresidenan. Maka pasukan pengawal presiden jaga mobilnya apa jaga presidennya? Keberatan ini aja. Kalau ini Bapak Presiden masuk ke istana, yang dijaga istananya Pak Presiden. Kalau presiden masuk mobil, yang dijaga mobilnya. Dibikin anti peluru, depannya pakai ngoeng-ngoeng, kanan kirinya ada motor, begitu kan? Kalau presiden masuk istana, yang dijaga istananya Pak Presidennya. Istananya dibikin ring 1, ring 2, ring 3, begitu kan? Pernah ke istana? Kasihan. Lanjut. Bener nggak? Oke, sekarang saya mau nanya. Jawab dengan jujur, karena ini akan nanti ibu bisa tahu, oh ini mujizat. Kalau nggak jujur nggak apa-apa. Menurut ibu, Al-Quran disimpan di lantai apa di lemari? Lemari apa meja? Jadi di meja apa di lemari? Tapi lemari. Jadi sabar gitu ya. Ibu-ibu mah gitu emosian. Tahu nggak? Al-Quran disimpan di lantai apa di lemari? Lemari apa meja? Jadi yang benar di meja apa di lemari? Ada lemari, ada tatapannya, ada meja, terserah kamu menulis gimana. Ibu, selama ibu mengatakan Al-Quran di lemari, Al-Quran di meja, Al-Quran tidak pernah menjadi mujizat buat kita. Mohon maaf dan tersenyum. Ibu jangan sedih saya ngomong gini, kan sebelum ibu kan saya dulu digituin sama guru saya. Kamu ini aja ngomong aja nggak jelas. Kenapa? Masa Al-Quran di meja di lemari? Selama Al-Quran di meja di lemari, Al-Quran tidak pernah menjadi mujizat buat kamu. Maksudnya gimana? Al-Quran hanya bertingkatan bacaan buat kamu. Lantas bagaimana Al-Quran menjadi mujizat? Perhatikan baik-baik. Di surat 29 Al-Ankabut ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maaf, bukan itu. Yang ini dulu. Bal huwa ayatin bainatin fis sudur lillahi utul ilm. Bal huwa ayatin bainatin fis sudur lillahi utul ilm. Wa ma yashhadu bi ayatina illa tulil. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam, tadi di meja, tadi lemari. Di Quran di mana tadi? Tadi kata Quran, Al-Qurannya disimpan di mana? Di dalam dada orang yang berilmu. Jadi kalau kita memiliki ilmu, Al-Quran disimpan di lantai, di lemari apa di hati? Tadi jawabannya sabar. Mobil roda 4, setuju? Motor roda 2, setuju? Motor roda 1 apa roda 5? Roda 2. Ulang. Mobil roda 4, motor roda 2. Motor roda 1 apa roda 5? 2. Ibu tetap jawab berapa tadi? 2. Kalau ibu paham motor roda 2, ditanya sama pemain sinetron motor roda 1 atau 5, tetap jawabannya 2. Kalau paham. Setuju? Kalau ibu paham Al-Quran dan hadis, ketika ditanya pemain sinetron antagonis, Al-Quran di lantai, di lemari, atau meja, ibu tetap jawab Al-Quran disimpan di hati. Kalau di dalam hati jawab. Boleh, perempuan kan ngelet jago, iya aja sih. Sekarang saya tunjukkan kenapa jawaban ini penting. Karena ketika ibu berkata Al-Quran di lemari dan di meja, itu memang terjadinya begitu. Pada keinginan Allah
menjadikan Al-Quran sebagai mujizat. Al-Qurannya disimpan di mana? Perhatikan baik-baik sekarang. Surat 15 Al-Hijr ayat 9. Surat berapa? Ayat sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami yang memelihara Al-Quran. Tadi Al-Quran disimpan di mana? Kalau Al-Quran ada di hati ibu, maka apa yang dijaga Allah? Kan gini, kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara Quran. Begitu? Begitu? Kalau Al-Quran ada di hati ibu, maka Allah pelihara hati doang. Ulang. Presiden masuk mobil, yang dijaga apanya? Presiden masuk istana, yang dijaga apanya? Ketika Al-Quran di hatimu, maka Allah akan menjaga dirimu. Kalau kita dijaga Allah, hidupnya senang apa susah? Toha ma'anjana alaika Al-Quran Al-Quran akan diturunkan untuk membuat kamu menjadi tidak susah. Namun sungguh disayangkan, Al-Quran masih ada di lemari, di meja, tapi tidak pernah ada di hati kita. Kalau Al-Quran ada di hati kita, hidup kita senang apa susah? Kita dijaga Allah, ibu. Dijaga sama tentara depan, belakang, kanan, kiri aja udah aman. Apalagi dijaga Allah dengan semua malaikat penjaga. Tapi sungguh disayangkan, kita tidak pernah memahami itu aja. Para leluhur kita, kiai dulu, bikin Al-Quran, tulis di kertas, simpan di koper, syarat, biar dijaga. Bikin huruf Al-Quran, diikat di pinggang, syarat, namanya jadi isi, begitu kan? Jimat. Padahal harta disimpan di mana, Bu? Dada. Kalau Al-Quran di dalam dada, kamu dijaga. Kalau dijaga, hidupnya senang apa susah? Itu Al-Quran. Maka saya sedih. Zaman dulu sahabat Rasulullah menyimpan Al-Qurannya di mana? Di meja apa di lemari? Ketika Al-Quran di hati beliau saudara-saudara kita, Rasulullah, Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabatnya yang lain, Islam bisa menang. Abu Bakar As-Siddiq bilang, yuk mulai hari ini kita serang Rum, negara Rum. Pergi, pasukannya juga belum lengkap, peralatan kurang, kudanya aja nggak ini. Pergi lagi kamu ke Persia, pergi kamu, pasukannya kurang, logistik kurang, perlengkapan kurang, kok bisa menang? Karena di dalam hatinya berisi apa? Kita, hatinya isinya iri dengki. Yang terjadi apa? Bu, saya pemain sinetron antagonis, Bu. Tapi guru saya marah banget dalam hati kepada saya kalau dalam hati saya ada iri dengki. Kamu boleh jadi antagonis, tapi hatimu jangan ada iri dengki. Hatimu selalu mendebarkan kasih sayang, jangan ada kebencian dari hati kamu. Ketika hatimu benci, ada kotor dikit, Al-Quran tidak pernah mau ada di dalam hati-hati yang kotor. Hati kita dibersihkan, biar Al-Quran yang masuk ke dada kita. Kalau Al-Quran yang masuk ke dada kita, kita dijaga Allah. Surat 56 Waqiah ayat 77-79. Innahu laqur'anun karim fi kitabim manun la yamassu illa mutahharun. Al-Quran bacaan yang mulia tersimpan di Lauhul Mahfuz dan tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan Allah. Yuk kita sucikan hati kita biar Al-Quran berkenan masuk ke dalam dada kita. Itu teori, betul? Prakteknya gimana? Ini masuk gimana? Ini kebanyakan teori begitu, Bu. Kalau saya tipikalnya praktek aja lah biar kejadian. Nah, ini Al-Quran. Ini saya suka Al-Quran yang ini bukan karena apa-apa, karena ini didapatkan gratis ketika haji. Sampai tahun 2010 nggak ada lagi gratisan kan? Dulu ini gratis, Bu. Kalau yang pernah haji sebelum tahun 2010. Dicetak oleh di Madinah, diterjemahkan oleh 8 orang kiai haji. Ini Al-Quran. Setuju? Nggak percaya? Nengok. Dicetaknya di sana. Al-Quran disimpan di mana tadi?
Ayo masukin hati ibu. Bisa? Bisa? Tadi kata Allah, Al-Quran simpen di dada. Gimana caranya ya Allah? Ini saya coba masukin, gak masuk-masuk ya Allah. Sekarang saya tanya sama ibu. Ini kebanyakan membaca doang tapi gak pernah diajarin yang kayak gini. Mohon maaf. Asik aja tuh memperdebatkan tafsir Quran. Saya menguasai 3 menafsirkan Al-Quran. Saya menguasai metodologi menafsirkan Quran 3. Saya menguasai metodologi 1 menafsirkan hadis. Walaupun tampangnya kayak gini bu, saya belajar serius bu. Fas ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Surat 21 Al-Anbiya ayat 7. Surat ke-21 Al-Anbiya ayat 7. Jangan, kalau kamu tidak tahu, tanya sama orang yang memiliki ilmu. Terus saya berani menyampaikan sesuatu tanpa ilmu. Enggak bu, walaupun pekerjaan saya pemain sinetron, tapi saya ngerti betul tafsir Qurannya bu. Wala ta'fu ma laysa bil ilm inna syama wal bashara wal fuad kullu ulaika an masulah. Surat 17 Al-Isra ayat 36. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu, karena pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu adipura akan diminta pertanggungjawaban. Jadi apapun yang saya lakukan berdasarkan ilmu. Ilmu bu, walaupun tampangnya kayak gini, tidak dipercaya. Dia sih saya nanya, mau kemana kamu? Pengajian. Kok pengajian? Siapa yang jadi ustadznya? Saya aja 30 tahun nikah sama kamu gak pernah percaya. Kok mereka percaya sama kamu? Saya bilang ibu-ibu gak percaya sama saya, tapi ibu-ibu percaya kepada Al-Quran dan hadis yang keluar dari mulut saya. Jadi ibu jangan pernah percaya sama saya, tapi percaya kepada Allah. Ada rukun iman nambah adipura. Yuk kita lihat. Supaya Al-Quran masuk ke dada kita gimana? Emang Allah nggak logik? Emang Allah pakai mistik cuit gitu kayak film-film? Itu masih sinetron. Ya, sekarang saya keluarin ayatnya, saya keluarin faktanya. Ibu pernah di ronsen? Pernah. Ketika di ronsen, cahayanya masuk nggak ke dalam tubuh kita? Maka yang nampak tulangnya apa dadanya? Jadi kalau pakai cahaya bisa tembus ke dada? Setuju? Iya kan pernah ada ronsen kan? Jadi cahaya bisa masuk ke dada kita. Jadi kalau ingin Al-Quran masuk ke dadamu, Al-Qurannya harus berubah menjadi kata siapa? Allah. Bukan kata Adipura. Kata Allah. Adipura, ini Quran harus ada di dada kamu. Tapi supaya Al-Quran di dada kamu, Al-Qurannya harus berubah bentuk. Jadi baru masuk. Masuk akal kita? Masuk akal kan? Ketika pakai sinar masuk ke dada kita. Emang yang menciptakan akal siapa? Allah. Yang menciptakan Quran siapa? Allah. Yang menciptakan hati kita siapa? Allah. Jadi apa yang di Al-Quran harus masuk akal kita, harus masuk hati kita. Begitu nggak? Kan plug and play yang kita otak Allah, hati Allah. Terus Al-Quran masuk ke dada kita, ini orang, bakar, minum, ayo. Surat 42 ayat ke-52 Asyura. Coba dulu. Saya bacain Arab dan terjemahannya biar kelihatan kayak Ustaz. Wah, dia aja hafal masa Quran enggak, kata teman saya gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika alaina ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yasha'u min ibadi wa inna la tahdi ila siratal mustaqim. Tolong bacain terjemahannya biar ibu yakin. Benar nggak sih Al-Quran itu Allah ubah jadi cahaya baru bisa masuk ke dada kita? Bukan kata saya bu, itu kata Allah. Mabuk, betul bu? Nah, bacain terjemahannya, Arabnya sudah saya baca. Ibu yakin omongan saya bukan ada-adaan. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami menjadikannya Al-Quran cahaya yang Al-Quran menjadi apa? Cahaya. Kata siapa? Allah. Kalau dari Al-Quran jadi cahaya bisa masuk ke dada kita? Bisa. Tak ilmu. Kata guru saya.
Itu ilmu. Selama ini kita cuma belajar baca doang, tapi nggak pernah belajar bagaimana Al-Quran Allah jadikan cahaya, dia bisa masuk ke dada kita. Nggak percaya juga, lihat orang di ronsen. Orang di ronsen itu cahaya masuk ke dalam dadanya. Al-Quran dari dulu sampai sekarang berubah nggak? Kalau kita nggak paham, 400 Masehi Rasulullah sudah mengatakan ini. Tapi kita umatnya nggak pernah paham. Sahabatnya paham, maka Al-Quran disimpan di dadanya. Maka mereka maju, maka hidupnya tidak susah. Kita mencedel. Karena kita ribut bagaimana cara membaca Quran yang baik dan benar. Tidak pernah belajar bagaimana Al-Quran masuk ke dalam dada kita. Mohon maaf, kita semangat dikit. Bukan marah, semangat. Lanjut. Tetapi kami menjadikannya Al-Quran cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Setuju nggak? Kalau Al-Quran berubah jadi cahaya bisa masuk ke dada kita, setuju nggak? Kita lihat contohnya dulu. Nabi kan lakukan karena lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan. Contohnya ada di siapa? Nabi Muhammad. Ya Rasul, dulu Al-Quran masuk ke dalam dada. Yang pertama kan Nabi Muhammad, betul nggak Bu? Allah rubah Al-Quran jadi cahaya dan cahaya masuk ke dalam sudurnya Muhammad Rasulullah. Yang pertama kan Nabi Muhammad dulu. Ibu kan bukan siapa-siapa. Ya, Nabi bukan sahabat Nabi belum kenal waktu itu zaman. Tapi bagaimana Nabi Muhammad merasakan ini? Kita harus contoh Nabi Muhammad, baru ke kita. Oh, kalau Nabi Muhammad begini, kita mencontoh begini, maka kejadiannya begitu. Bagaimana cara Allah berkenan menjadikan Al-Quran sebagai cahaya? Kemudian cahaya itu masuk ke dalam dada kita. Ternyata Allah jelaskan itu semua di dalam Al-Quran, Ibu. Tahu ayatnya? Kasih tahu jangan? Serius nggak pengen tahunya? Kalau nggak mau ngapain saya kasih tahu? Emang apaan? Loh, kalau pengen serius, tapi itu saya kasih tahu. Kalau nggak ya jangan, ngapain? Kalau saya orangnya santai-santai aja, Bu. Saya ini laki-laki yang datang diundang, pulang tidak diantar. Loh, Bu Ratna undang saya datang nggak? Nggak. Pulangnya Bu Ratna antar nggak? Oh, berarti benar dong, datang diundang, pulang tidak diantar. Apa namanya? Astagfirullahaladzim, sadis banget sih. Kita lihat Qurannya. Ya Allah, kata Allah, Al-Quran dirubah jadi cahaya, kemudian masuk ke dalam dadanya Muhammad Rasulullah. Kita contoh Nabi Muhammad dulu. Itu gimana sih zaman Nabi Muhammad itu gimana sih ya Allah? Allah rubah Al-Quran jadi cahaya, kemudian masuk ke dalam dadanya Muhammad Rasulullah. Gimana ceritanya? Aku belum tahu. Terangkan kepadaku. Karena nanti dengan begitu kita bisa mengambil contoh dari beliau. Walaupun nanti penggunaan ayatnya berbeda, ya kan ibu bukan nabi. Tetangga nabi bukan? Oh, bukan, apalagi. Nah, kita beda ayatnya. Kita lihat sekarang bagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Nah, surat ke-2 Al-Baqarah ayat 97. Ini terjadi kepada Nabi Muhammad. Kira-kira kejadian ini bisa juga nggak kepada kita? Saya nanya dulu, Al-Quran itu buat Nabi apa buat manusia? Surat 45 Jasiyah ayat 20, hada basyairinas wahuda warahmatullahi wabarakatuh. 45 Jasiyah ayat 20. Al-Quran pedoman manusia. Jadi Al-Quran itu pedoman umat Islam apa pedoman manusia? Manusia nih, jangan salah. Jadi mau dia Yahudi, Nasrani, Hindu, tetap pedomannya Quran kan? Tapi Al-Quran berubah menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang meyakini. Begitu kan? Surat 45 Jasiyah ayat 20. Hada basyairinas wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Al-Quran pedoman manusia. Manusia atau umat Islam? Manusia. Tapi Al-Quran berubah menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang meyakini. Ibu yakin? Insya Allah jadi petunjuk dan rahmat buat kita, ya. Karena kemarin ada kasus di Amerika. Kan? Ya. Can I read the Holy Book? Yeah, of course. But I'm not Muslim. It's no problem.
I'm not wudu. Ya tenang naon teu wudu. Baca aja Quran, udah bukan Islam kok. Ketika dia membaca Al-Quran, dia telepon saya. Kenapa kamu percaya Quran? Saya jelaskan. Begini, kamu orang mana sih? Saya orang NASA, saya kerjanya di NASA. Saya terangin dengan ilmu pengetahuan. Baru dia bilang, oh, saya ngerti kenapa kamu percaya Quran. Nah, dari berikutnya ngomong, Kang, boleh nggak saya masuk Islam? Tapi syaratnya cuma satu. Apa? Yang harus masukinnya Kang Adipura. No. Pergi kamu ke Islamic Center di Seattle, cari ustaz di sana masuk Islam. Ketika dia bilang telepon lagi, Kang, kok Islam di sini mah ngajarinya beda ya dengan Islam yang akan ngajarin? Kenapa gitu? Kok di sini mah ngajarinnya teh kemarahan, kebencian, merasa golongannya paling benar. Kok akan mengajarinya yang lain? Ya beda dulu sebenarnya. Dia belajarnya dulu ke tempat orang-orang di mana Islam lagi berperang. Jadi kerjanya teh marah aja di sana, benci aja sama yang lain. Karena memang mereka lagi perang, Bu. Kalau lagi perang kan benci sama lawannya, benar nggak, Bu? Ya kan saya belajar Islamnya di Indonesia yang penuh dengan peace. Ya, beda sih. Ini dia belajar sama gurunya di negaranya, dia lagi perang. Jadi bawaannya emosi nggak sama musuhnya. Masih. Jadi dikit-dikit lihat beda agama, lihat beda golongan, benci. Lihat ustaznya Salafi bukan, bukan Salafi. Ini bukan NU, ini bukan Muhammadiyah. Wa ma arsalnaka rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil golongan apa alamin? Kita kan rahmatan lil alamin bagi semesta alam. Ini mah golongan aja dilalui. Ngomongin Quran agar rahmatan lil kelompok. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Nah, ustaznya siapa? Adipura, saya mau datang, memang dia ngerti apa? Duduk dulu mas saya, kita ngomongin Quran barengan mas saya. Yuk, uji saya. Kalau mau uji ilmu saya dulu. Ya, emang dia doang yang LC, letter of certificate. Dia kan nggak tahu siapa saya. Ya nunggu, taunya kan main sinetron. Lah iya kan? Antagonis, jahat. Taunya kan itu. Nah, ya kan? Makanya istri saya bilang, janganlah jadi ustaz, kenapa tampangmu nggak meyakinkan? Nah, udah, baca lagi ayatnya. Di dalam Al-Quran, ayat 2 Al-Baqarah 97, Kul man kana aduwwu li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi'idnillah. Musaddiq. Saya pikir malaikatnya datang Musaddiq lima baina yadayhi wa hudan wa busra lil mu'minin. Bayangin Bu, Allah jadikan Al-Quran cahaya biar masuk ke dada kita. Makhluk yang terbuat dari cahaya namanya apa Bu? Jadi ketika Allah rubah Al-Quran jadi cahaya, Allah perintahkan malaikat untuk masuk ke dalam dada Muhammad. Ketika malaikat Jibril masuk ke dalam dada Muhammad, dia yang akan menjadi petunjuk. Dia akan memberi kabar gembira bagi kita. Begitu. Neranginnya di mana Bu? Al-Quran kan masuk ke dalam dada. Yang masuk tadi siapa Bu? Siapa namanya? Jibril. Nyimpannya di mana Bu? Begitu kan? Kejadiannya benar gitu kan? Ya belum dibacain ayatnya. Itu kan teori baru ini. Tapi gimana teknisnya dulu Nabi Muhammad tuh gimana rasanya? Ibu yang bacain sekarang. Jangan saya dulu dong. Saya mau minum. Ketika ayatnya panjang, saya minum dulu. Ibu bacain. Ya. Boleh ibu bacain. Lo kan biar ibu tahu. Ibu pingin tahu apa enggak? Kalau ingin tahu bang baca. Kalau masa ingin tahu dibacain orang mulu ya. Aduh aku pengen makan, pengen kenyang. Tolong dong suapin. Ya anak kecil. Bacain sendiri. Ibu baca ayatnya biar ibu tahu. Oh begini ternyata Nabi Muhammad merasakan. Bagaimana sih cerita tentang Allah jadikan Al-Quran jadi cahaya? Artinya Allah jadikan malaikat Jibril cahaya. Kemudian malaikat Jibril masuk ke dada kita tuh gimana ceritanya ya Rasul? Di Gua Hira Nabi Muhammad kedatangan siapa? Malaikat terbuat dari apa?
Cikal bakal di Gua Hira kedatangan malaikat nggak rumah? Itu bisa Allah jadikan aku raja. Ketemu Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad menggigil nggak? Kenapa menggigil? Nggak kuat sama. Karena di malaikat Jibrilnya di Gua Hira, dia udah turun ke bawah. Kok masih menggigil? Nih bu, ibu pernah megang listrik? Kesetrum. Ketika saya pegang itu, gitu kan kok. Ketika diputus, gini lagi nggak? Enggak bu. Ketika saya pernah kesetrum bu, maklum namanya juga bandel zaman dulu ya. Nolok bu, colok kan zaman dulu coloknya nggak ditutup. Gitu bu, itu gemeter. Untung sama paman saya begini, ditendang. Wah, ibu bu, kalau nggak saya mungkin bagian daripada gitu. Ya namanya anak kecil kan ada colokan senang gitu. Ketika saya terlepas dari tegangannya itu gemetar lagi nggak? Loh, Nabi Muhammad kan ketemu malaikat Jibril di Gua Hira. Ketika turun kok masih bergetar. Kok begitu ya Rasul? Dalam hadis kan begitu. Sampai Khadijah menyelip. Kenapa? Ingin tahu kejadian di mana? Ingin tahu? Serius apa? Menurut Adipura apa menurut Allah? Nggak jangan percaya sama Adipura, yang percaya sama Adipura mah. Musyrik, nambah lagi rukun imannya. Ini kita lihat bagaimana kejadian. Surat 53. Pernah baca surat 53? Ayat 1 sampai dengan 11. Ibu bacain gantian. Siapa? 53. So, siapa yang membacain? Nggak apa-apa. Siapa yang membaca? Alhamdulillah. Ibu, kalau baca Quran dapat pahala nggak? Mohon maaf, mari bersedekah sebagai tabungan di. Jadi kalau kita baca Quran dapat pahala. Pahalanya di dunia apa di akhirat? Ngawur deh, ngawur lagi. Ini mana sini? Yang bilang pahala di akhirat siapa? Yang ngasih pahala Allah apa Ustaz? Kata Allah pahala di mana? Ya kenapa lu ngomongnya akhirat dulu? Ini mohon maaf bu, gimana saya gak gemes? Gemes kan gemes gimana sih? Gimana gak gemes bu? Bayangin bu, teman saya datang ke saya sebelum baca ayat ini. Kang Adi, kenapa? Dia panggil Kang karena saya orang Sunda. Padahal dia betul-betul posturnya saking Jawa. Jawa ini Baciro, Jogja. Itu ibu saya, bapak saya Sunda. Jadi saya ini janda, Jawa dan Sunda. Saya janda, Jawa dan Sunda. Jawa ini saking Baciro, Jogja. Sunda mah Bandung, di Bandung di mana? Di Bandung teh aku. Gampang, saya ingin tahu dia Sunda atau enggak, suruh bilang kuyun. Kalau masih PM, bukan Sunda, kalau kuyun, Cimbului. Ketika ngomong Cimbelut, kalau kan sekarang Sunda. Oke. Tapi ketika ngomong Jawa, kalau terus ngertos, kalau soal nonton di kersane pun panjenengan gini, ono rentak lentung atau kuat. Ibu, ini yang bikin saya sedih. Asli sedih. Kang, saya sudah tobat Kang. Alhamdulillah. Tapi kenapa ya Kang, ketika tobat tuh ekonomi saya tuh jatuh Kang. Jadi kismin sekarang. Padahal saya tobat Kang. Suka salah tuh Bang. Wah, tiap hari Kang. Dia nanya, akan waktu hijrah hidupnya senang apa enggak? Senang lah. Lagi hijrah dia senang. Ketika hijrah, ya makin senang lah. Kok bisa ya Kang? Saya udah nanya Ustadz saya. Kata Ustadznya, kamu lagi dibersihin dosa. Nah, terus menurut Akang gimana? Ustadz kamu nggak ngerti. Kenapa? Nggak sesuai Quran. Ustadz ngomong asal ngomong aja, nggak sesuai Quran. Loh kok gitu? Kata Allah di surat 4 An-Nisa ayat 100, kalau orang hijrah itu diberikan tempat hijrah yang luas dan harta yang banyak. Kata Allah di dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 100.
Jadi kalau kita hijrah, kita jadi lebih baik ekonominya, kata Allah. Jadi kalau kamu hijrah ekonomimu susah, salah ngambil guru. Mohon maaf, saya ngomongnya apa adanya. Loh kok gitu kan? Ya itu baca sendiri Quran. Jangan nanya sama saya. Lihat Quran. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, Allah tempatkan tempat hijrah yang luas dan harta yang banyak. Barang siapa menjadi jalan Allah dan Rasulnya kemudian kematian menjemputnya, maka telah tetap pahalanya. Jadi harusnya kalau hijrah hidupnya senang apa susah? Kata siapa? Jadi kalau kita hijrah hidupnya salah, malah susah, berarti ada yang salah ketika hijrahnya. Jujur dong mengakui itu, supaya kita bisa keluar dari masalah itu. Jangan diri bohong. Allah lagi cuci dosa kamu, Allah lagi cuci harta kamu. Ustaz ngomongnya gampang, kita lagi lapar kok diomongin. Jangan kasih solusi yang pasti. Sok ayah wae. Bener nggak Bu? Bener nggak kalau orang hijrah itu harusnya hidup baik? Bener nggak? Kata Allah begitu nggak? Ibu baca kan? Orang hijrah dikasih tempat hijrah, tempat yang luas dan harta yang banyak kan? Yang ngomong ahli Quran tahu. Jadi kenapa banyak orang hijrah susah? Karena dia salah dalam proses berhijrahnya. Jangan tersinggung. Harusnya hijrah itu senang. Wong saya hijrah hidupnya jadi senang kok. Kalau saya hijrah hidupnya jadi susah, matu ya Allah, kenapa jadi begini? Atau ya Allah, kan saya hijrah ingin selamat, tapi ya Allah, ini jadi susah. Kemiskinan mendekatkan diri kepada kekufuran, kok hadisnya. Kalau ibu hijrah makin susah, kan lama-lama makin kufur, bukan makin iman. Benar nggak? Berarti kan salah cara hijrahnya. Different way with me. Yeah. Beda jalur gue, kenapa? Gue nggak hijrah makin tinjau, lu susah. Ya lu salah jalurnya. Dia salah sendiri. Enggak lah, itu salah Anda maunya apa? Bukan berarti salah. Dianggap susah itu tidak Anda. Kalau saya mau lah. Ibu mau nggak hijrah jadi susah dulu, terus mati lagi keburu mati, atau hijrah jadi senang dan kemudian mati masuk surga? Pilih mana? Miskin masuk neraka atau kaya raya mati masuk surga? Ya begitu lah tuh. Ya kan kemiskinan mendekatkan diri kepada kekufuran. Kalau ibu hijrah miskin, lama-lama ibu bener nggak ya hijrah? Lama-lama ibu nggak yakin sama Allah. Yang salah kan gurunya ngajarin ada-ada aja. Memang itu cobaan begitu. Yeay, hijrah harus lebih senang kali. Betul nggak Bu? Ayatnya gitu nggak? Ayatnya kan gitu Bu. Nah itu hijrah susah. Berarti kan ada yang salah dari hijrahmu. Nah, oke lanjut lagi nih. Ibu, mayoritas umat Islam setelah hijrah hidupnya kismin karena dia yakin pahalanya di gue ragu. Padahal selama ini kan pede, pahala itu di akhirat. Kita lihat Quran lagi, jangan kata Adipura, kita lihat Quran kembali kepada Allah. Di surat 3 Ali Imran ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'atahumullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirat wallahu yuhibbul muslimin. Maka Allah berikan kepadamu pahala di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat. Begitu nggak ya? Jadi pahala di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Ibu mau tadi di mana? Ibu mau di dunia apa di akhirat? Kan lucu. Ibu bilang pahala di akhirat. Sementara ditanya doanya gimana? Surat 2 Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia dan di akhirat. Pahala di mana? Akhirat. Nggak nyambung, contoh. Nggak nyambung, Joni. Dan doa kita minta kebaikan dunia akhirat, kan pikiran kita pahala di akhirat, kan nggak nyambung. Kita minta kebaikan di dunia dan akhirat karena Allah akan memberikan kepadaku pahala di mana? Kata siapa pahala di dunia akhirat? Yakin? Yakin kan? Maka lucu hadisnya begini. Barang siapa yang menuju majelis ilmu, maka Allah akan memberikan kelapangan di dunia apa di akhirat? Selama ini pikiran ibu di mana? Maka dapatnya di mana? Nggak tahu, ibu mau di akhirat, ya dapatnya di akhirat lah. Loh,
Serius tuh. Coba ibu mundur ayatnya sedikit dari surat 3 Ali Imran ayat 148. Surat 3 Ali Imran 148. Ibu mundur ke surat 3 Ali Imran 145. Kata Allah, mau pahala dunia, ku kasih pahala dunia. Mau pahala akhirat, ku kasih pahala akhirat. Ibu bapak mau yang mana? Kenapa dong tadi akhirat dulu? Baru kokoh. Dari dulu saya dengar Ustaz ngomong pahala di akhirat, Qurannya ngomong begini. Yang salah Quran apa Ustaznya? Mohon maaf. Itu cikal bakalnya adalah kesalahan dari Snoket Groningen. Snoket Groningen orang Belanda belajar Islam nyampe ke Mekah, balik ke sini dengan nama Syekh Muhammad. Dia ngomong pahala di akhirat. Biar apa? Biar umat Islam kismin. Ibadah rajin tapi dapatnya di akhirat, di dunianya kismin. Ketika dia kismin, gampang gak diatur-atur, gampang gak jadi pengkhianat. Maka dulu Sudirman ngomong, beri aku 10 peluru, 9 ku tembak buat pengkhianat, 1 buat orang Belanda. Berarti waktu itu Indonesia banyak pengkhianatnya. Kenapa? Karena kismin. Ajaran berikutnya kayak lupakan dunia, kita kejar akhirat. Kan ajarannya begitu. Supaya apa? Supaya kita umat Islam melupakan dunia, dunianya dipegang VOC. Mau kayak gitu terus? Terserah. Kalau nggak mau kembali ke Quran, emang masalah buat saya? Enggak. Ibu mau beriman, syukur. Nggak beriman juga masalah buat saya. Cuman mari kita kembali ke Al-Quran. Menurut Allah pahala di dunia apa di akhirat? Dan yakin? Dibaca nggak tadi surat 3 ayat 148? Benar nggak begitu? Pahala di mana Bu? Jadi ibu sekarang tahu kenapa banyak umat Islam rajin sholat 2 rakaat sebelum subuh. Lebih aku cintai daripada langit dan bumi. Ya Allah, saya tuh udah sholat Oblah subi ya Allah, tapi ekonomi kayak begini aja ya Allah. Kata Allah, pahala di mana? Loh, Rasul bersabda, jaga lisanmu, lisanmu jaga. Karena lisanmu adalah doa, kata Rasulullah. Kenapa Rasul berkata begitu? Karena di dalam Al-Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 23 Allah berfirman, "Fawarrabbis samai wal ardi innahu lahaqqun kama annakum tantiqun." Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Begitu kan? 51 Zariyat ayat 23. Demi Tuhan langit dan bumi, itu sumpah. Apa yang dijanjikan Allah akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau ibu berkata pahala di akhirat, dapatnya di mana? Ibu mau di dunia apa di akhirat? Saya mau nanya lagi, Allah berkuasanya di dunia apa di akhirat? Jadi ibu ingin senang sekarang apa nanti? Nah begitu, kan doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya umat Islam banyak hidupnya kismin karena pingin pahalanya di padahal ngaji, sholat, duha, tapi pinginnya di mana? Paham sekarang? Kenapa saya semangat datang ke sini? Karena saya tahu Allah berikan kepada saya kelapangan di mana? Di dunia dan karena hadisnya gitu. Barang siapa yang menuju majelis ilmu, maka Allah akan memberikan kelapangan di mana? Karena saya pede di mengajar di mana-mana. Kalimantan kan, ayo sendiri kan, tidak masalah. Apa dikira di sana saya di debat orang, di debat cuek aja. Kenapa? Tidak usah. Saya ngomong sama mereka, lu cuma ngomong doang sama saya. Nabi Muhammad dilemparin aja pede. Apalagi saya bandel sudah. Enakan mati di jalan awal daripada di jalan tol. Makanya saya pede kemana-mana sendiri, mau diomongin orang terserah, mau didebat orang terserah. Tapi saya selalu ngomong, Qurannya ngomong gitu. Menurut Allah pahala tadi di mana? Kata Allah jaga lisanmu, karena kata Rasulullah jaga lisanmu doa. Kata Allah demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Begitu kan? Kira-kira saya tahu ayat ini enggak? Ya tahu lah, hanya nyampe tahu. Maka dari tadi setiap omongan saya jaga. Pernah nggak ada statement saya tidak ada Quran? Pernah? Dari tadi saya. Ini saya ngomong di dasar ayatnya.
Karena besok lusa saya akan diminta pertanggungjawaban. Bu, enakan main sinetron, enakan dakwah. Sinetron, Bu. Salah dikit, cut, ulang lagi kan. Di sini saya ngomong salah, ibu ngikutin omongan saya nanggung dosa ibu. Nanggung dosa sendiri aja udah ribet. Kan nanggung dosa ibu. Maka setiap omongan saya, ini saya omongin, ini dasar ayat. Ini saya omongin, ini dasar ayat. Besok kalau nanya, Adi pula, ya, apa yang kamu sampaikan di Islamic Center? Saya bilang bahwa Al-Quran adalah mujizat, surat 4 An-Nisa 174. Al-Quran menjadi mujizat ketika Al-Quran di dalam dadanya, surat 29 Al-Ankabut ayat 49. Dan bagaimana cara Al-Quran masuk ke dadanya? Al-Quran berubah jadi cahaya, surat 42 Asyura ayat 52. Ketika Al-Quran di dalam dadanya, dia dijaga Allah, surat 15 Al-Hijr ayat 9. Saya berani nggak ngomong itu. Tiba-tiba malaikat tanya, Adi Pura, apa yang kau lakukan? Kenapa? Malaikat, engkau kan ada di kanan kiri. Jangan nanya, lihat catatan itu. Apa yang gue lakukan tanggal 26? Sekarang berapa nih? Apa yang gue lakukan tanggal 28 Februari tahun 2022? Iya, 2022 apa? Lupa. Terus isok jawab lagi. Kalau malaikat nanya, iya catatan itu saya lupa tuh malaikat. Iya lewat. Di dalam Al-Quran surat 50 Qaf ayat 16, 17, 18 ada malaikat yang duduk di kanan dan di kiri. Tanya mereka ya Allah. Tanya mereka ya malaikat. Aku kan bingung. Jangan nanya-nanya mandra buka, wadah buka, kita buka lah sama saya bingung. Ibu mau ditanya-tanya matinya mandra buka, wadah buka, kita buka. Seperti hadis-hadis yang dipakai oleh para ustaz. Mau ditanya gitu? Boleh nih. Tapi mau nggak yang lain? Assalamualaikum, surga sudah menanti. Mau yang mana ditanya? Nanti mati, ibu mau ditanya mandra buka, warna buka, kita buka, atau mau ditanya Assalamualaikum, surga sudah menanti. Mau yang mana? Caranya? Ya kan banyak maunya nggak tahu caranya. Maaf dan bersinggung. Saya tunggu sampai pada tingkatan itu. Saya nggak mau ya Allah ditanya mandra buka, warna buka, kita buka. Kenapa? Ibu jam 1 pagi saya tunggu di kuburan sendirian, saya panggil Assalamualaikum, mau jawab nggak? Gitu, saya nggak mau begitu. Aku ya Allah, maunya gimana? Assalamualaikum, Adipura, surga sudah menantimu. Kau berani ngomong gitu di Muslim 323 hadisnya ada. Quran surat 16 tanggal 30 sampai 32. Saya pilih ayat itu. Ada yang ngomong, nanti kita semua masuk neraka dulu. Ya kamu aja saya nggak mau dikira masuk neraka enak. Tapi ayatnya begitu nih, baca yang lengkap ayatnya. Saya tahu betul ayatnya. Karena seorang yang sangat serius belajar dalam hadis. Sampai kalau yang mau masuk neraka, kan ada ustaz yang ngomong, kita akan masuk neraka dulu, baru nanti masuk surga. Dikira enak masuk neraka. Ingat Bu, sehari di sana 1000 tahun. Ibu divonis masuk neraka 1 hari. Ibu jangan senang dulu Bu, itu 1000 tahun artinya. Kan ukurannya gitu kan? 1 hari di sana sama dengan 1000. Jangan dikira enak di omal lagi. Hei pula, kamu masuk neraka 1 hari. Alhamdulillah, saya 10 tahun. Alhamdulillah, kamu aja saya mau. Kamu yang mau. Karena ada fasilitas itu dalam Quran. Kalau ada fasilitas enak, ngapain yang susah? Setuju? Oke, jadi ibu nanti baca Quran dapat pahala nggak? Di dunia apa di akhirat? Yakin apa enggak? Kata siapa? Kata Allah Subhanahu. Kita mati ketemu Ustaz, pak ketemu Allah. Allah mau pahala di mana? Yakin? Gitu. Sekarang kita baca Qurannya. Surat 53 tadi. Gimana tuh Nabi Muhammad dirubah Al-Quran jadi cahaya, malaikat Jibril masuk ke dadanya. Itu gimana sih ceritanya? Ini ayat 1 sampai 11.
Jangan pura-pura paham sama adik pura yang biasa pura-pura di sinetron. Adi hidayah, insya Allah Ustaz Adi yang dapat hidayah dari Allah. Adi pura, insya Allah Adi yang suka. Bukan kalau sama Adi hidayah, Adi yang dapat hidayah. Adi pura, Adi pura-pura. Paham nggak yang tadi dibaca? Nggak. Boleh nggak baca terjemahan? Atas siapa? Nabi Muhammad pernah nggak dalam hadis baca terjemahan Indonesia? Nggak, berarti bid'ah dong. Bid'ah itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak ada di dalam Quran. Itu bid'ah, ba'da ain, ba'da, tidak ada contoh. Tapi kalau ada contoh di Allah di dalam Al-Quran maka tidak menjadi bid'ah. Nabi Muhammad tidak pernah baca terjemahan, tapi Allah perintahkan surat 44 aduhan ayat 44 aduhan ayat ke-56, fa innama yasarnahu bilisani la'alakum yatadakkarun. Kami mudahkan Al-Quran dalam bahasamu agar kamu mengambil pelajaran. Di ruangan ini yang bisa bahasa Arab anak-anak bisa. Anak Hebu Supermi, anak Hebu Supermi, itu kan dulu ada ikan zaman dulu. Anak Hebu Supermi, saya suka Supermi. Zaman berapa ya? Kelihatan umur ya. Saya ternyata umurnya masih 25. Ya orang-orang yang umurnya kayak saya tahu lah iklan itu. Umur saya 55 tahun. Tapi kalau ditanya umur berapa? Nggak lihat penampilan. Kayak berapa? Ya 35 lah, padahal nama 55. Kata istri saya, lupa umur 55 aja belakang kamu. Kamu jangan ngomong gitu dong ya. Kenapa? Kamu aja 50 tahun. Iya kita udah tua. Nggak mau saya ngomong itu. Lanjut. Baca terjemahan. Boleh. Boleh baca terjemahan. Kata siapa? Nah, karena ibu nggak bisa bahasa Arab. Kalau ibu bisa bahasa Arab apa-apa. Yuk baca terjemahannya. Dibingunkan ketika terdengar kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat, tidak keliru, dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, yaitu Jibril. Lagi mempunyai keteguhan, lalu Jibril menampakkan dirinya dengan rupa yang asli. Oke, Jibril menampakkan dalam rupa yang asli. Lanjut. Ketika dia berada di ufuk yang tinggi, dia kemudian mendekat kepada Nabi Muhammad. Oke, mendekat. Malaikat Jibrilnya ketemu di gua di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Lanjut. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah. Semakin dekat ya? 2 ujung busur panah, semakin dekat. Jadi malaikat Jibrilnya mendekat nggak? Semakin dekat kan? Lanjut. Lalu Jibril menyampaikan wahyu kepada Muhammad apa yang dia wahyukan. Lanjut. Hatinya tidak mendustakan. Mendekat, sangat dekat. Tiba-tiba nampak wujud aslinya. Malaikat Jibril keluar dari cahaya, dia memasukkan Al-Quran ke dalam kalbinya. Akhirnya ngomongnya di sini kan. Hatinya tidak mendustakan. Bukan matanya lagi, tapi hatinya tidak mendustakan. Itu udah masuknya. Oke, gemeter nggak? Bu, frekuensi malaikat itu kan ada cahaya ya. Kalau cahaya itu ada frekuensinya. Cahaya itu memiliki panjang, memiliki kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu dikatakan kecepatan cahaya itu adalah kurang lebih sekitar 300.000 km per detik. Kalau ada kecepatan cahaya, maka ada frekuensi. Karena rumusnya sinus atau panjang gelombang sama dengan kecepatan cahaya pangkat 2 dibagi frekuensi. Jadi ketika ada makhluk keluar dari cahaya, maka otomatis dia memiliki amplitudo atau sinus panjang gelombang, dia memiliki kecepatan dan dia memiliki frekuensi. Maaf agak sombong dikit, maklum dulunya SMA 3 Bandung. Jadi jago dikit lah, fisika-fisikan nama lah.
maka setiap cahaya pasti memiliki frekuensi, memiliki panjang gelombang. Kalau dia punya frekuensi, punya getaran, kan frekuensi gitu. Maka malaikat Jibril ketika masuk ke kita dalam bentuk cahaya, dia punya getaran. Itu yang bikin Nabi Muhammad menggigil sampai dulu. Kenapa menggigil? Karena udah di sini, Bu, malaikat Jibrilnya. Ibu bayangkan Nabi Isa alaihissalam, tahu Nabi Isa? Didampingi sama Ruhul Kudus alias malaikat Jibril, bisa bangunin orang mati. Setuju? Setuju? Saya mau nanya sama ibu, Nabi Muhammad bisa ngelakuin itu? Nabi Musa bisa belah laut, Nabi Muhammad bisa? Jangan menghina Nabi saya. Ini banyak orang yang Nabi Muhammad tidak bisa belah laut. Kamu jangan menghina Nabi saya. Nabi Isa bisa bangunkan orang mati, Nabi Muhammad bisa bangunkan orang mati. Oh, Nabi Muhammad nggak bisa. Kamu jangan menghina Nabi saya. Jangan begitu sama saya. Kalau nggak tahu, ngomong nggak tahu. Sampai sakit marah. Kenapa? Saya tahu betul Nabi Muhammad bisa belah laut. Saya tahu betul Nabi Muhammad bisa bangunkan orang mati. Dari manakah? Dari Quran. Pernah baca? Yeay, nggak teman. Yeay. Jadi selama ini hataman mulu sih. Apa? Mau tahu ya? Nabi Muhammad bisa belah laut? Mau tahu? Mau tahu ayatnya yang menjelaskan Nabi Muhammad bisa ngobrol sama orang mati? Bu, Nabi Isa bangunkan orang mati untuk diapain? Diajak ngobrol. Hei, tepuk. Kamu kenapa mati? Oh iya, mati lagi, Bu. Kan begitu Nabi Isa. Terus Nabi Muhammad gak bisa kayak gitu. Ya, katanya Nabi favoritnya Nabi Muhammad, belah laut nggak bisa, kalah dong sama Nabi Musa. Mau tahu ayatnya, Bu? Mau tahu ayatnya, Bu? Nabi Muhammad bisa belah laut, mau tahu ayatnya? Mau? Jadi selama ini nggak tahu, ya Allah karunia nabinya nggak bisa apa-apa. Nabi saya Nabi Muhammad bisa belah laut, bisa. Nabi Muhammad bisa bangun orang mati, jangankan bangun orang mati diajak ngobrol sama Nabi Muhammad. Mau dengar hadisnya? Hadisnya dulu. Rasulullah tiba-tiba mengambil pelpak kurma, menyimpan di atas kuburan dan kemudian beramal. Hei Rasul, kenapa kau lakukan ini? Aku mohon kepada Allah agar orang yang di dalam neraka, apa di dalam kubur ini ditunda siksa kuburnya sampai pelpak kurma mengalir. Tahu dari mana? Ada belum ngomong sama orang yang dalam kuburan ini. Mana dalil Qurannya? Nih Quran. Udah? Belum? Oh belum. Surat 13 Araf ayat 31. Nabi Muhammad gak bisa belah laut. Maaf, Nabi Muhammad bukan belah laut, Neng, belah bumi. Pernah dengar Nabi Muhammad belah bulan? Air bulan dengan laut gedean mana, Ibu? Ibu tahu laut? Sungai Nil tempat Musa belah. Ibu tahu bulan gedean mana? Kenapa yang kalian gak bisa belah laut? Makanya baca ayatnya, Bu. Dikira Nabi Muhammad nggak canggih. Maaf, saya Nabi Muhammad, karena saya tahu Nabi Muhammad paling canggih. Kata itu. Maka saya pede. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya pede karena lebih daripada Nabi yang lain. Coba baca terjemahannya, coba. Karena saya cuma tinggal 5 menit lagi, Bu. Cepat, Bu, baca terjemahannya. Ya, surat tadi 13 Araf 31. Ulang. Pakai mikro. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah. Kitab mana itu? Kitab suci. Apa? Selesaikan. Atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Jadi Quran bisa belah bumi nggak? Bisa. Ibu tahu bumi? Di dalam bumi ada daratan dan lautan. Setuju? Yang dibelah Nabi Musa sungai apa lautan? Yang bisa dibelah Quran bumi atau lautan? Bumi dengan lautan gedean mana? Bumi dengan lautan gedean bumi. Sungai dengan lautan gedean mana? Quran bisa belah bumi atau belah laut? Quran bisa belah sungai apa belah laut? Maka dibuktikan dengan bulan yang terbelah. Ngomong apa?
Nabi Musa belah laut, Nabi Muhammad belah apa? Baru sungai. Mohon maaf ya, ini mah bukan sombong-sombongan. Bukan saya sombong di antara para nabi. Tapi kan Nabi Muhammad orangnya kalem. Orang bangga dengan belah laut, Nabi Muhammad senyum aja. Kenapa? Maaf, aku mujizatnya Quran. Kita suci Quran. Belahnya apa, Bu? Maaf, Nabi Isa orang mati dibangunin, Pak, bangun untuk diajak ngobrol. Nabi Muhammad kalau saya membangunin udah bisa ngajak ngobrol. Canggihan mana? Bu, saya punya ilmu nih. Saya pulang ke rumah, ibu lagi tidur, ibu bisa lagi tidur. Saya colek. Yang apa? Yang aku lapar. Kamu tadi nyimpen makanan itu di mana? Oh, ada di lemari es, bagian yang atasnya yang putih sedok. Enggak harus dimakan. Oh, makannya di bawah. Oke, makasih ya, Pak. Tidur lagi. Canggihan mana ilmu? Saya pulang ke rumah, saya cuma gini aja. Itu lagi tidur, saya cuma gini aja. Tahu? Saktian mana? Saktian mana? Nah, saya serius. Nabi Isa bangunin dulu, diajak ngobrol. Nabi Muhammad gak dibangunin, langsung diajak ngobrol. Jadi Nabi Muhammad sakti kan? Kok baru tahu nih? Nabinya sakti. Dodol, maaf jangan marah. Mohon maaf, karena saya kadang-kadang gemes gitu. Ini kita ngaji terus, tapi Nabi Muhammadnya kalah terus sama Nabi yang lain. Nabi Muhammad bisa berlalu, Nabi Isa bisa bangun yang ramah. Nabi Muhammad bisa nggak? Mana bisa? Kenapa bisa jadi Nabi kalau saya kalahkan makhluk? Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin, Bu, penutup para nabi. Bayangkan Nabi sampai berkata begini, para ulamaku setingkat para nabi. Ulamanya itu mesti kita kalah nabi. Di mana Nabi Muhammad? Yeay. Apa? Ulang lagi ayatnya, coba nanti baik-baik. Kan tadi dulu ayatnya ada. Yeay. Apa? Baca lagi, dari awal itu. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Cukup. Jadi Nabi Muhammad bisa belah laut ini? Nabi Musa belah apa? Semua ini Nabi Muhammad. Nabi Isa bangunkan dulu, baru dia ngajak ngobrol. Nabi Muhammad kok saya dibangunin, langsung dia ngobrol. Jadi sakti nggak Nabi Muhammad? Mujizatnya apa? Kalau kita punya mujizat kok nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita tidak pernah belajar bagaimana Al-Quran itu masuk ke dalam dada kita dan kita dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita asik hanya membaca, tapi tidak pernah belajar untuk memahami. Maaf ya, sini. Mau gini terus ya. Maka dulu kita bikin pengajian di mana Al-Quran masuk ke dalam dada itu. Nabi Muhammad kan berkat plak dalam sini kan. Terus akhirnya dia jadi tahu. Nabi Isa didampingi Ruhul Kudus jadi sakti. Ini di dalamnya Ruhul Kudus Jibrilnya. Jibrilnya udah di sini, Jibrilnya. Terus sakti atuh. Ya wae. Paham? Saya didampingin udah sakti. Gimana kalau sudah di-share? Yuk, kita sekarang saatnya belajar lagi lebih baik. Ya, insya Allah ke depan Al-Quran ada di dalam dada kita, dalam sudut kita, sehingga Allah mudahkan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah berkuasanya di dunia apa di akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena Allah berikan kepada kita pahala di mana? Ma'atahumullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirat wallahu yuhibbul muslimin. Allah berikan kepada kita pahala di dunia dan yang baik di insyaallah yang kita sampaikan hari ini membuka paradigma hidup kita. Kita terlalu lama menaruhkan dengan kalimat-kalimat indah, tapi kalau pernah diajarkan apa itu arti keindahan daripada Islam. Saya berdoa terakhir sebelum saya tutup karena sebentar lagi waktu yang dipakai. Kalau ada yang mau bertanya boleh, saya dari mulai. Kalau ada bertanya nggak apa-apa.
Kalau agak shock dikit itu apa? Agak shock, saya sih nangkapnya mau ke shock semua. Iya ya, Nabi Musa belah ini, belah bumi. Nabi Isa keprok dulu di surat Al-Baqarah pakai daging, hidup, ajak ngobrol, mati lagi. Nabi Muhammad nggak usah dibangunin langsung ajak ngobrol. Wah, ternyata Nabi Muhammad Rasulullah memang papan Nabi, penutup para Nabi yang memang papan atas. Kok nggak ragu ya lihat saya? Dilihat. Banyak yang nggak percaya, mata-matanya saya lihat. Kayak mata gini, itu benar nggak? Dilihat Qurannya, benar. Lihat lagi adik Quran, oh benar ya. Makanya ayatnya ditulis, pulang dari sini, pergilah ke Gramedia atau toko buku, kumpulin 3 Quran, baca sampai satu-satu. Benar nggak begitu bunyinya? Iyalah, cuman nggak meyakinkan. Ada yang mau nanya silakan sebelum saya tutup ngomongnya. Mohon maaf ya, kalau tadi saya ngomongnya berdugu-dugu, itu acting sebenarnya. Ya, kenapa acting? Karena begini juga. Kalau ngomongnya lembut, mari kita belajar Quran. Karena di dalam Al-Quran, ibu ngantuk saya juga ngantuk tuh. Namanya omongan kan harus ada retorika. Kalau dalam bahasa public speaking itu namanya retorika. Biar ibunya berkembang. Ketika berkembang, hatinya berkembang kan pikirannya berkembang. Bener nggak? Coba-coba saya lihat. Ngomongnya sih saya nggak ngenakin. Bener sih, kan kata Allah, kata ustaz-ustaz mah pahala teh akhirat. Bener nggak sih kata Qurannya? Sudah 3 Al-Imran, surat 8 ternyata benar pahala di dunia akhirat. Al-Quran masuk ke dada kita. Cara masuknya melalui cahaya. Ada di Quran. Benar juga nih orang kan gitu. Nah, saya ingin kebenaran itu menjadi kebenaran yang mutlak dari paham. Silakan ada yang nanya. Kebanyakan shocknya. Baru aja 1,5 jam dikasih shock terapi. Baru dikasih tahu Nabi Musa belah bumi bukan belah sungai. Bener gak ada yang nanya? Kalau gak ada yang nanya ya alhamdulillah, terus saya tutup aja dengan doa. Nggak apa-apa nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz mungkin. Jangan panggil Ustadz. Karena memang lumayan sedikit shock, emang betul sih. Yang ingin saya tanyakan dalam mempelajari Al-Quran ini, kayak tadi yang disampaikan, sebetulnya suka ada perbedaan penterjemahan atau penyampaian. Salah satunya yang tadi disampaikan, misalnya ketika orang hijrah, memang sebagian ada yang menyatakan bahwa itu oh ya membersihkan, mensucikan. Nah, karena hari ini sudah mendapatkan pencerahan untuk kedepannya, langkah apa yang harus kita lakukan sebagai pencari ilmu yang jangan sampai kita karena ada beberapa hal yang kita yakini dari waktu yang lalu sampai saat ini ternyata agak-agak berbeda gitu dengan yang hari ini. Oh ternyata ini ya, ternyata begini ya gitu. Nah itu bagaimana ya untuk bisa ke depannya. Terima kasih, karena terlalu banyak kan sekarang di Google dimana kita bisa searching apa, tapi takutnya itu salah juga. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat saya pernah bertanya sama Profesor Sarah, kenapa sih yang saya dapatkan sekarang kayaknya nggak sama dengan apa yang saya dapatkan di umum? Soal pahala lah, soal hijrah lah. Tapi di Qurannya memang surat 4 An-Nisa ayat 100 kan begitu. Orang hijrah di jalan Allah itu dikasih tempat hijrah yang luas dan harta yang banyak. Begitu nggak? Surat 4 An-Nisa ayat 100. Benar nggak? Yang ngomong gitu adipura Pak Allah. Nah Allah janjinya pasti terjadi nggak? Surat 77 Mursalat ayat 7, Inama tu'aduna lawaki. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Tapi harusnya kalau saya hijrah, maka tempat hijrah saya luas dan harta saya banyak.
Lah kalau misalnya hijrah tidak banyak, berarti kita harus introspeksi. Ada yang salah di mana letak itu, supaya kita bisa perbaiki. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Anda tahu ajaran itu benar atau tidak? Karena orang itu kan pakai Quran. Yang ngomong pahala di akhirat itu pakai Quran juga nggak? Pakai Quran. Tapi kata Quran pahala di dunia apa akhirat? Jadi Qurannya sama lah dengan saya dengan dia. Tapi kok beda ya menafsirkannya? Padahal ayatnya begitu. Maka dulu saya belajar menafsirkan Al-Quran itu ada metodologinya. Saya belajar itu. Nah, saya ingin menyampaikan ke Bunda yang ada di sini biar Bunda juga tahu ini ajaran ini benar atau salah. Harus tahu bagaimana cara membuktikan ajaran itu benar atau salah. Begini, Bunda. Dalam ajaran Quran ada metodologi Quran yang paling dasar, paling dasar. Apa itu paling dasar? Yang bisa menjelaskan Quran, adipura apa Allah? Kalau ini ada buku namanya Al-Quran yang bikin Allah, maka yang bisa menjelaskannya siapa? Allah. Dan Allah berfirman seperti itu di dalam Al-Quran surat 24 An-Nur ayat 18. Wa yubayyinu lakumul ayati wallahu alimul hakim. Surat 24 An-Nur ayat 18. Wa yubayyinu lakumul ayati wallahu alimul hakim. Allah lah yang akan menjelaskan ayat-ayatnya karena Allah Maha tahu, Maha bijaksana. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah menjelaskan Al-Quran tersebut? Di surat 24 An-Nur ayat 46 Allah berfirman, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah turunkan ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada orang yang dikehendakinya untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka dari tadi saya pakai metodologi ini kan gitu, satu ayat turunin ayat yang menjelaskan, turunin ayat yang menjelaskan, turunin ayat. Begitu nggak caranya? Kenapa saya memilih metodologi ini? Karena saya tahu betul di dalam Al-Quran surat 81 At-Takwir ayat 25. Surat berapa? 81 At-Takwir ayat 25. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni wa ma huwa biqauli sayatinin rauji. Al-Quran bukanlah perkataan setan. Jadi untuk meminimais kesalahan, setiap yang diomongin orang itu harus memiliki dalil Quran. Karena metodologi ini juga dipakai oleh teroris untuk mendoktrin. Tapi lucunya ayat-ayat yang dipakainya itu ayat yang dia suka, yang akhirnya membuat ibu menjadi bengis. Padahal ciri ajaran itu benar. Ingat kata guru saya, adipura jangan salah, yang pakai cara ayat-ayat juga belum tentu benar. Teroris juga pakai ayat. Tapi supaya kamu tahu ajaran ini benar, ingat satu hal. Apa? Ar-Rahman alamal Quran. Jadi sifat Allah yang mana yang mengajarkan Quran? Kasih sayang. Maka output dari kepahaman kamu tentang Al-Quran dan hadis harus mampu mengantar kamu menjadi rahmatan lil. Surat 21 ayat 107. Jadi ajaran apapun juga dipersilakan saya ngajarin ibu belajar sama siapapun. Cuma ingat, Ar-Rahman alamal Quran. Sifat Allah yang penuh kasih sayang yang mengajarkan Quran. Maka output kepahamannya haruslah rahmatan lil alamin. Itu ciri. Jadi kalau ibu belajar tapi rahmatan lil kelompok, ibu harus waspada. Kalau ibu dengar ada seseorang hijrah dan dia harus lebih baik, saya mau nanya sama ibu mau nggak hijrah menjadi lebih buruk? Hijrah di mana-mana gak lebih baik atau secara logika berpikir mah. Kalau ibu hijrah jadi buruk, ibu nanya, kayaknya ada yang salah deh dari hijrah buruk. Ternyata mayoritas kesalahannya satu, ibu pingin pahalanya di. Tadi ibu pingin pahala di mana? Padahal kata Allah di mana? Makanya banyak orang yang rajin sholat 2 atau bahkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, tapi hidupnya standar karena dia ingin pahalanya di
Jaga lisanmu doa, kata Rasulullah. Kata Allah, fawarro bisamai wal ardi innahu laqtu bislama anakum tantiku. Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Di surat 77 ayat 7, innama tu'aduna lawaqi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Kok nggak yakin ya? Kira-kira saya mau hijrah, hidup saya harus lebih senang atau lebih buruk? Ya lebih senang dong. Saya tahu betul sebelum hijrah rumah saya di mana, mobil saya apa, uang saya berapa. Tapi setelah hijrah saya tahu betul hidup saya menjadi lebih baik. Kalau parameternya materi, itu materi harus dapat. Kalau parameternya kebahagiaan, ya kebahagiaannya harus dapat. Ibu pilih mana? Bahagia gak punya uang atau bahagia banyak uang? Logika aja sekarang, nggak usah Kang Adi mentuhankan uang. Saya nggak ngomong mentuhankan uang, tapi uang adalah alat. Maka dalam hadis, simpan hartamu dalam genggaman, jangan kau simpan hartamu di dalam hatimu. Kenapa? Kalau uangnya ada di tangan, bukan enak kita bantu orang. Ini maksudnya. Tapi kalau nggak punya duit, bawaannya baper hati teh. Tetangga beli telepon, handphone baru, panas. Tetangga beli mobil, mana? Karena di sini hartanya disimpan. Maka kata hadis, simpan hartamu dalam genggaman. Punya duit dong, biar kamu begini. Kalau kamu miskin, bawaannya baper, kata Allah. Kata Rasul, begitu kan? Coba kali ibu nggak punya duit, lihat teman mobil baru, dari mana tuh duit? Enakan daripada baperan, enakan kita senang. Loh, serius sih. Zaman dulu Nabi Muhammad menguasai 2/3 bumi sampai ke Eropa, miskin pak kaya. Nah ibu mau jadi umat yang mana? Terserah, ibu mau miskin pilihan ibu. Saya mah nggak mau, tapi saya ingin kekayaan saya dipakai di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar. Paham? Saya tidak menyalahkan teman-teman, tapi saya mengatakan saya punya metodologi dalam menafsirkan Quran. Metodologi yang saya pakai salah satunya adalah satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Di Indonesia yang pakai metodologi ini adalah adihi daya. Sesama adi adalah masa saling menghormati. Adi hidayah kan pakai ayat ini. Saya menguasai itu karena itu sebenarnya metodologi dasar dalam menafsirkan Quran. Itu metodologi dasar banget. Jadi kalau itu aja nggak bisa, gimana mau bicara yang lain? Yang zaman sekarang terjadi, Anda bicara tafsirnya level 1, kan ada tiga metodologi. Nanti kapan-kapan kita buka. Nah yang sekarang lebih lucu lagi, dia cuma tahu metodologi 2 dan 3, udah ngerasa paling jago pada metodologi dasar menafsirkan Qurannya, dia nggak menguasai. Sok ayah wae. Saya tuh belajar serius bu. Kenapa bu? Karena saya orang terkenal. Kalau saya sesat gampang nunjuknya nggak? Siapa? Adipura. Nah ini pemain sinetron ini yang sesat, gitu nggak bu? Saya punya istri, saya punya anak, saya punya ibu bapak saya punya mertua. Kalau saya sesat yang malu bukan hanya saya, keluarga besar saya. Maka apapun yang saya lakukan hari ini ada sesuatu yang sudah saya pelajari dengan sangat serius. Yang pertama. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburatan innahu an taqulu ma la taf'alun. Hei Adipura, jangan ngomong yang tidak pernah kamu rasakan. Kamu ngomong apa yang sudah pernah kamu rasakan. Amat besar kebencian di sisi Allah. Kamu mengatakan yang tidak pernah kamu rasakan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi sudah pernah dirasain? Ya, harus dong. Emangnya tukang obat kumis, obat jenggot. Saya nggak berkumis, nggak berjenggot. Ibu percaya nggak? Nah, saya juga ngalamin begini. Saya harus buktikan. Firmanmu begini, kejadiannya begini. Saya ingin hijrah ya, tapi hijrah menjadi tempat hijrah yang luas dan harta yang banyak. Dulu sebelum hijrah, paling banter perginya ke beberapa kota saja di Indonesia. Setelah hijrah, bumi luas. Negara mana yang belum pernah saya hijrah? Kecuali Kutub, karena saya malas di Kutub, takut bertemu dengan beruang salju. Itulah nikmat. Nah sementara itu saja, saya minta maaf dan batin ya. Yuk kita tutup dengan doa karena waktunya sudah selesai. Saya liburan di dalam maaf dan batin. Saya tidak bermaksud merendahkan siapa, tapi saya sedang membangkitkan sebuah emosi dan semangat bahwa Al-Quran adalah mujizat. Yuk kita simpan Al-Quran di dalam dada kita. Yuk biar kita dijaga Allah. Kalau dijaga Allah hidup senangnya di dunia apa di akhirat? Mau senang di dunia apa di akhirat? Yakin? Karena firmannya begitu. Ih, ngapain lagi? Kalau ada yang bilang pahala di akhirat, nah, itu baru kemarin baca Qurannya belum selesai. Loh Qurannya begitu kok dari dulu sampai sekarang. Mau pahala dunia, kata Allah, ku kasih pahala dunia. Mau akhirat, ku kasih akhirat. Kamu yang mana di? Saya tahu ya Allah, itu pertanyaan engkau di surat 3 Ali Imran ayat 145. Maka aku jawab ya Allah, surat 3 Ali Imran 148. Fa'atakumullah sawabat dunia wa husna sawabil akhirat wallahu yuhibbul muslimin. Amin ya rabbal
Insya Allah barang siapa yang hadir dalam majelis taklim ini Allah berikan kelapangan di insya Allah itu terucap dan insya Allah itu akan terjadi seperti apa yang kita ucapkan. Mari kita berdoa. Ada beberapa doa yang saya akan baca tapi semuanya dalilnya Quran. Mohon maaf karena saya tipikal begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma ya Rabbi astaghfirullahaladzim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna hadza rizquna mala'un nafa. Ya Rabbi, a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi adadul fa ittamaritu fa yasir. Rabbahu anni masanan wa antal hamdur rahim. Allahumma yasir wa la tu'sir rabbi tamim bi khair bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman, kami berkumpul hari ini di sini ya Allah, memohonkan ampunan atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ibu bapak kami, nenek moyang kami, leluhur kami sampai Nabi Adam alaihissalam dan Babu Hawa. Dan kami mohon ampun ya Allah atas segala dosa pasangan hidup kami dan anak cucu kami sampai akhir zaman. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah pasangan hidup kami dan anak cucu kami adalah penentram hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon jadikan anak cucu kami orang yang selalu mendirikan sholat dan Kaulah yang maha mengabulkan doa. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada kami kebaikan-Mu, rezeki-Mu baik di dunia maupun di akhirat, dan limpahkanlah kepada kami rezeki-Mu tanpa batas ya Allah. Karena kami sadar kemiskinan mendekatkan diri kami kepada kekufuran. Ya Allah ya Rahman, kami mohon ya Allah, lindungilah kami semua terbebas dari bisikan dan kedatangan setan. Karena kami ingin menjadikan sisa hidup kami adalah orang-orang yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rahman, yang maha memberikan kesehatan, kami mohon sehatkanlah akal pikiran kami, sehatkanlah qalbu kami ya Allah, dan sehatkan jasad kami untuk selalu bisa beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami makhluk yang lemah ya Allah, kami gampang berputus asa ya Allah. Karena kami mudah, kami mohon kepada-Mu ya Allah ya Rahman yang maha memudahkan, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah ya Rahman yang membolak-balikan hati kami, kami mohon ya Allah, teguhkanlah kami ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah ya Rahman, dan bimbing kami dengan cahaya yang mulia, ala nuril mubin, cahaya tercahaya itu Al-Quranul Karim ya Allah. Kami mohon ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, berikan kepada kami ilmu dan kepahaman yang sama ya Allah, dengan kepahaman yang dulu pernah Allah berikan kepada Muhammad Rasulullah SAW dan kepada Jibril alaihissalam. Ya Allah ya Rahman, ya kana berdua kana salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana berdua. Selamat ma wasilah salawat al-fatihah tastajib doatika. Dengan salawat dan al-fatihah yang dibaca ya Allah, jadikanlah sebagai wasilah untuk menyegerakan pengambilan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Foto-foto.